मैं तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film romantisan yuk. Film yang berjudul Gori Tere Pyar Main ini mengisahkan tentang cinta nggak ngotak antara aktivis SJW yang rebel tapi cantik dan playboy kelas berat yang kerjaannya cuma foya-foya ngabisin duit orang tuanya. Dari hubungan amburadul itu, mereka sama-sama saling belajar tentang kehidupan. So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan keluarga Venkat yang kelihatan panik gitu. Ternyata salah satu keluarga mereka meninggal dunia. Emak yang menerima kabar itu langsung mewek. Emak juga langsung meminta Babe untuk membangunkan anak mereka, Jairam, dan menantu mereka, Mohini. Raffi juga meminta suaminya untuk memberitahu anak itu. Siapakah anak itu? Nggak usah nunggu lama deh, kita langsung diperlihatkan cowok India yang lagi asik hoget-hoget di Amerika. Nah, pas mau ngebungkus cewek dengan belahan bulan, Sri Ram ditelepon sama bapaknya. Intinya sih, Sri Ram dikabarin kalau bibinya meninggal dunia dan Sri Ram disuruh pulang ke India. Namun Sri Ram ini bimbang parah. Apakah dia harus pulang ke India atau dia harus ngelonin ini mbak pulang dulu? Nah, keesokan harinya diperlihatkan acara kremasi bibinya si Sri Ram. Tapi di sana nggak kelihatan tuh batang hidungnya si Sri Ram. Kambingnya si Sri Ram ini malah asik main game di rumah daripada ngikutin upacara kematian. Jelas saja babenya langsung nyap-nyap lah. Tapi ini anak bangke bener. Dia itu selalu mendebat apa yang babenya omongin. Emaknya juga nggak habis pikir sama anak bangornya ini. Mereka itu mengirim Sri Ram ke Amerika biar bisa melanjutkan bisnis keluarganya kelak. Ini malah cuma ngabisin uang keluarga. Karena udah gedek ngadepin Sri Ram yang bangor parah, emak dan bapak ini punya ide bagus agar nih anak nggak liar, yaitu dengan cara dikawinin. Singkat cerita, Sri Ram pun dijodohkan dengan anak teman babenya. Aslinya sih Sri Ram nggak mau. Tapi ternyata yang dijodohin sama dia itu cantik coy. Ya walaupun gak pulen-pulen amat sih ya. Gak lama kemudian mereka berdua pun disuruh ngobrol berdua di kamar. Ulu senyumanmu tuh loh mbak, manis bener kayak gudeg. Tapi walaupun senyuman Vasuda itu manis bener, Sri Ram pun bilang kalau dia tuh aslinya gak pengen nikah sama si Vasu. Dia juga pengen menolak si Vasu di pertunangan ini. Tapi bagus dong, aku juga. Aneh belum selesai ngomong mbak Vasu. Tapi belum juga selesai ngomong itu, mereka pun dipanggil keluar. Nah, pas di luar, emak bilang ke Sri Ram kalau semua keluarga udah serak benar sama si Vasu. Karena ditatap tajam sama semua keluarga, Sri Ram pun akhirnya bilang, ya udah deh, aku mau nikah sama si Vasu. Nah, di rumah Sri Ram pun curhat sama sohibnya. Aslinya sih dia ogah nikah, tapi kalau dia menolak, pasti dia akan dicoret dari kakak dan gak akan dapat warisan dari orang tuanya. Lah, sohibnya Sri Ram itu ternyata Mr. Crab. Beberapa hari kemudian diperlihatkan acara pra pertunangan di rumahnya si Vasu. Nah, di sana Sri Ram mencoba mengecek menu makanan yang ternyata dia nggak suka karena semua makanan di sana itu adalah menu vegetarian. Tapi ujuk-ujuk Vasu langsung nanya ke Sri Ram kenapa dia menerima perjodohan ini. Sri Ram pun bilang walaupun dia nggak mau nikah, tapi dia harus menyelamatkan isi dompetnya. Di sini Vasu pun akhirnya berkata jujur kalau dia itu sudah punya pacar yang sangat dia cintai yang bernama Kamal. Tapi ngeheknya Sri Ram ini malah ngebecandain si Vasu. Dia bilang, kalau emang lu gak mau nikah sama gua, pengen nikah sama tuh Kamal-Kamal itu, lu tinggal bilang aja ke orang tua lu lah. Gua selamat, lu juga selamat. Lagian, gak cuman lu yang punya pacar, gua juga punya. Banyak banget malahan, sampai gua bingung ngitungnya. Tapi ada satu sih yang paling unik dan istimewa. Siapakah dia? Orang itu bernama dia, cewek eksentrik SJW. Tahu kan SJW? Social Justice Warrior? Diceritakan kalau si dia itu selalu membela apapun yang dia rasa gak bener. Ikut demo sana-sini lah, protes ke pemerintahan korup lah, jadi aktivis sosial lah, pokoknya SJW abis lah. Karena hal itulah hubungan mereka pun selalu dipenuhi dengan pertikaian. Yang satunya kritis benar, yang satunya santai benar. Tapi belum juga selesai ngomong, kembali lagi Vasu dan Sri Ram dipanggil ke dalam. Karena hal itulah Vasu pun bilang, boleh nggak kalau besok aku dan Sri Ram ngobrol berdua? Seketika semua orang pun langsung menatap si Vasu dengan tajam. Ya boleh lah, masa nggak boleh?
Tapi koplaknya, ketika mereka ketemuan di kafe, semua keluarga ikut pada ngintilin dong. Nah di sini Sriram pun nanya, kenapa si Vasu mau ngomong privat seperti ini? Kalau emang Vasu nggak mau nikah, silahkan bilang ke orang tuanya. Simple amat kan? Namun di sana Sriram menyadari kalau mas-mas pelayan catering yang kemarin juga datang ke sana. Enggak kok, mata lu aja yang jereng, salah lihat kamu. Intinya sih Vasu pengen mendengar cerita tentang si Dia. Ya syukur-syukur Sriram ini masih mencintai si Dia, jadi pernikahannya bisa batal. Ya udah deh, Sriram pun cerita awal mula mereka bertemu. Diperlihatkan kalau pada saat itu Sriram kejebak macet di jalan bareng pacarnya si Joda. Karena jet lag habis pulang dari Amerika, Sriram pun pengen grepe-grepe si Joda di mobil. Tapi di sini Joda jelas saja ogah lah. Nah di sana nggak sengaja Sriram melihat ada cewek manis pulan putih yang lagi panas-panasan di jalan. Ternyata tuh cewek adalah saudaranya si Joda, yaitu si Dia. Joda pun bilang kalau dia itu merupakan cewek gila, SJW parah lah pokoknya. Makanya sampai sekarang dia masih jomblo padahal udah tua. Nah pas si Joda memanggil si Dia langsung meminta Sriram untuk keluar mobil dan mencopot jasnya. Nggak pakai lama, ini cewek langsung ngewel-ngewel tuh jas dan berpura-pura lagi hamil 12 bulan. Nah di sana dia pun langsung mengajak si Sriram menghampiri polisi yang sedang berjaga. Dengan gaya sok panik, dia pun bilang kalau dia itu udah mau brojol. Namun polisi nggak bisa membukakan jalan karena menteri sebentar lagi mau lewat. Lahiran dilarang-larang. Oh lo, viralin. Karena nggak mau diviralin, polisi pun memperbolehkan mobilnya si Dia untuk lewat. Tapi semua mobil di sana langsung pada nyelonong. Nah di saat itu Sriram pun bilang, oi, siapa namamu tadi? Itu anakmu tuh loh, keluar. Kambing, tahuan kan? Ya udah deh, mereka pun langsung cabut lah. Yang mana hal itu membuat menteri yang lewat langsung ngamuk-ngamuk. Karena hal itulah Sriram pun menjadi tertarik dengan si Dia yang eksentrik benar. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah keluarganya si Joda yang lagi nikahan. Tapi ujuk-ujuk si Dia udah hilang aja. Kambing coy, malah joget-joget sama bapak-bapak. Ngajak joget bareng lagi. Ya ikutlah, orang India diajak joget. Agas kuy. Tapi kampretnya, pas joget-joget itu Sriram malah pengen nyosor ke dia. Dia jelas saja ilfil lah. Namun Sriram dengan entengnya bilang, ya maaf tadi ke bawah suasana. Nah di sini dia pun gak terima karena Joda adalah saudaranya. Kambingnya lagi, dia malah langsung bilang semuanya ke Joda, sehingga Sriram pun langsung diusir dari sana. 6 bulan kemudian, Sriram bilang pada saat itu ada pertandingan kriket antara India dan Bangladesh. Aslinya sih dia pengen banget ikut nonton tuh pertandingan. Tapi sialnya di hari itu Sriram dipaksa untuk ikut datang ke acara peresmian mal baru milik babenya. Di sana babenya kelihatan tegang banget karena peresmian malnya itu akan diresmikan oleh wali kota. Namun di sana Sriram kaget karena dia melihat si Dia yang lagi ribut-ribut sama satpam. Singkat cerita, pas peresmian itu dia menyapa si Sriram. Dia pun minta maaf karena kemarin dia nggak mengira kalau kelakuannya itu bisa sampai sefatal itu. Nah di sini dia pun pengen damai dan pengen jadi temannya si Sriram. Nah pas di dalam, pas wali kota lagi memberikan ceramah, tiba-tiba ada rombongan anak-anak yang masuk ke dalam. Ternyata itu adalah ulah dari si Dia. Dia bilang kalau wali kota telah menggusur taman bermain anak-anak untuk dijadiin mall. Maka dari itu, biar nih anak-anak pada main di mall ini aja. Karena merasa dipermalukan, wali kota pun langsung cabut dari sana. Bangkeknya, Sriram malah girang bener karena kekacauan itu. Akhirnya dia malah bisa jadi nonton kriket. Sriram pun langsung memeluk si Dia dan cus kabur dari sana. Sialnya hal itu dilihat oleh babenya si Sriram. Pernah juga suatu hari mereka makan bareng. Nah di situ baru diketahui kalau si Dia itu nggak mau makan yang bernyawa karena dia tiba-tiba jadi aktivis vegan. Namun Sriram bingung, orang makan daging itu enak bener kok ya. Bahkan Sriram nunjukin menu andalan restoran itu, kepiting saus padang, dan menyuruh si Dia memilih kepitingnya sendiri. Melihat tuh kepiting malang, dia pun langsung berubah jadi aktivis hewan dan membela hak kepiting. Karena hal itulah Sriram pun langsung bungkus tuh kepiting dan ngasih nama Mr. Crab. Pernah juga sih suatu hari dia pengen ngajak Sriram kencan, tapi kambingnya Sriram malah ngajak ke tempat lokalisasi terbesar di Bangalaru. Sriram jelas saja bingung lah, ngapain dia diajak ke tempat gituan. Nggak lama kemudian mereka dihampiri oleh si Arjun yang ngos-ngosan. Untung kalian datang cepet, aneh udah mau ditawar sama Pak D tadi di sini. Ternyata si Dia itu mau membuat film dokumenter soal pekerja ewek-ewek di sana. Nah pas lagi mau syuting itu, dia ditelepon sama emaknya. Emaknya yang tahu kalau dia pergi ke tempat kayak gituan langsung nyap-nyap. Keluarga mereka itu adalah keluarga terpandang. Anaknya malah begajulan kayak gitu. Pantas saja si Dia nggak nikah-nikah dan jadi perawan tua.
Mendengar itu, Sri Ram pun langsung merebut HP-nya si Dia dan berpura-pura jadi inspektur polisi. Nah kan beres kan, gini aja kok repot sih. Tak terasa hubungan mereka pun berjalan semakin dekat. Sampai suatu hari, Dia mengajak Sri Ram ke sebuah kuil terbengkalai. Impiannya adalah membuat kuil terbengkalai menjadi panti asuhan. Namun Sri Ram gak setuju. Satu sisi, Dia itu terlalu mikirin hal-hal yang gak seharusnya dia pikirin. Apa aja dia pikirin. Di lain sisi, Sri Ram gak suka anak-anak. Ngapain juga membuat panti asuhan. Gak cuman itu, Sri Ram juga kayaknya bukan tipe cowok yang menikah. Mendengar itu, dia pun merasa kecewa. Dia pun langsung memutuskan kembali ke New Delhi aja. Singkat cerita, Sri Ram pun nganterin Dia ke bandara. Nah, di sana dia pun mengucapkan kata perpisahan. Namun di sini dia semakin kesal karena Sri Ram itu nggak mencoba mencegah dia untuk kembali. Dia pun bilang, semoga suatu saat kamu bisa sadar dan tidak hanya memikirkan dirimu sendiri. Nah, ternyata dia pulang ke Delhi itu nggak serta-merta pengen putus sama Sri Ram aja, tapi karena neneknya sedang sakit keras. Singkat cerita, neneknya Dia pun meninggal dunia. Tapi kampretnya, di saat upacara kematian neneknya itu, emaknya Dia bilang, "Noh, lihat anak bibi Yayu, dia lulusan luar negeri loh ya. Noh, lihat juga anak bibi Ningsih, dia direktur perusahaan gede. Mumpung di sini, milih kira-kira siapa yang bisa jadi suamimu." Tapi pas lagi kesel disuruh milih cowok di acara kematian, tiba-tiba senyumannya si Dia muncul pas melihat Sri Ram datang ke sana. Singkat cerita, Sri Ram pun langsung disidang sama babenya si Dia. Babe langsung menyuruh si Sri Ram mempresentasikan dirinya sendiri. Kenapa keluarganya harus menerima dia? Jelas saja Sri Ram bingung lah. Tapi ini orang emang otaknya cuel separuh ya. Sri Ram pun bilang, aku ini orangnya tuh males, suka foya ngabisin uang orang tua. Pokoknya yang jelek-jelek ada di aku. Tapi ada satu fakta nih ya Pak D, sejelek-jeleknya aku lebih baik daripada putrimu. Dia itu udah aneh, egois, gila, pengen menang sendiri. Pokoknya tata suryanya keburukan. Nah sekarang aneh nanya nih, cowok mana lagi yang bisa menerima kekurangan dia selain aku? Seharusnya aku yang nanya nih, tolong Bapak presentasikan dia supaya aku bisa menerima dia apa adanya. Mendengar itu, babenya bukannya marah, malah langsung girang. Karena emang benar apa yang dibilang sama si Sri Ram itu. Ya udah deh, mereka pun direstuin. Lah gitu aja, simple bener. Tapi dari semua ceritanya si Sri Ram, Vasu masih belum bisa puas. Dia masih pengen pernikahannya dibatalkan. Tapi gimana lagi ya, karena nggak punya pilihan lain, Vasu dan Sri Ram pun tunangan. तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या. Itu siapa yang tiba-tiba nyanyi? Suaranya teng blakrek. Ternyata itu adalah mas-mas yang kemarin. Melihat ini mas-mas selalu ada di mana-mana, Sri Ram pun jelas saja penasaran. Ternyata ini mas-mas adalah Kamal, pacarnya si Vasu. Singkat cerita, Sri Ram pun gak mau disalahin karena menikahi si Vasu. Sri Ram nanya, kalau kalian emang saling cinta, kenapa kalian gak bilang ke orang tua kalian masing-masing? Nah, untuk sesuatu yang paling dasar aja, kalian gak berani nyoba, ya kan? Terus kalau kalian nikah, kalian mau nikah di kuil atau gurdwara? Secara kalian itu beda agama. Misal nih pernikahanku sama Vasu batal, apakah orang tua kalian akan langsung merestui kalian? Sebelum minta pernikahan ini batal, seenggaknya kalian tuh harus tahu mau ngapain. Sok atuh, mumpung semua keluarga ada di sini. Kalau emang kalian cinta mati, bilang sekarang kalau kalian saling mencintai dan tidak bisa hidup kalau tidak menikah. Sok, mangga, nggak berani kan? Cintamu memble. Karena omongan Sri Ram itu memang benar, Vasu pun akhirnya mengikhlaskan Kamal dan ikhlas juga menikah dengan si Sri Ram walaupun dia nggak mencintai si Sri Ram. Namun di saat meninggalkan Kamal yang ambyar, Sri Ram keinget tentang perpisahannya dengan si Dia. Nah di malam harinya, Sri Ram kembali curhat sama si Mr. Crab. Namun tiba-tiba Vasu datang ke kamarnya si Sri Ram. Vasu pun bilang kalau Kamal mengirim WA panjang bener. Yang intinya Kamal sangat mencintai si Vasu. Dia akan berkorban apapun agar bisa menikah dengan si Vasu. Karena hal itulah Vasu kembali bimbang. Kok ada Mr. Crab di sini? Ini kepiting dari Dia itu kan? Nah di sini dia pun kembali bertanya, kenapa hubungan Sri Ram dan Dia itu bisa kandas? Akhirnya kita pun diceritakan. Jadi pas saat itu Sri Ram pengen pamer mobil barunya ke Dia. Tapi pas lagi dikasih kejutan itu, dia pun dikabari oleh seseorang. Dan raut muka wajahnya pun langsung jadi berubah kecut kayak ketek kudanil. Dan benar aja, pas Sri datang, dia pun langsung ditanyain, uang dari mana Sri bisa beli mobil mewah kayak gini? Ternyata Sri Ram itu menjual kuil terbengkalai yang sebelumnya kita bahas, yang pengen dijadiin panti asuhan sama si Dia. Ternyata perusahaan babenya lah yang memiliki tanah kuil itu. Dia jelas saja marah dengan apa yang dilakukan oleh si Sri Ram. Tapi dengan entengnya Sri bilang, alah cuman kuil tua, nanti aku bikinin panti asuhan deh, tinggal pilih mau di mana. Namun dia nggak habis pikir, bisa-bisanya dia punya pacar yang egoisnya kayak gini.
Karena hal itulah mereka pun jadi ribut parah dan memutuskan untuk putus selamanya. Itulah kenapa mereka berpisah. Mendengar cerita itu, Vasu pun hanya bisa terdiam. Pas dianterin pulang, Vasu juga diam membisu. Singkat cerita, Sriram balik ke rumah. Namun alangkah kagetnya dia pas melihat Mr. Krabs-nya udah jengklit modiar. Bisa kebalik gitu ya? Keesokan harinya diperlihatkan acara pernikahannya Sriram dan si Vasu. Namun di sana Venkat bilang ke babinya si Vasu kalau Sri akan sedikit terlambat. Dia lagi mengkremasi kepitingnya di oven. Singkat cerita, acara pernikahan pun dimulai. Pas di atas pelaminan, Vasu pun bertanya ke Sriram yang mukanya kecut benar karena Mr. Krabs-nya mati. Vasu pun bilang, seharusnya kamu tidak menjual kuil itu, dan seharusnya kamu juga mencegah dia pergi. Kamu itu munafik. Bilangnya kamu udah melupakan dia, tapi semua cerita yang kamu ceritakan kemarin itu sangat mendetail. Kenapa kamu ngondoi sekarang? Itu bukan karena Mr. Krabs mati, tapi karena Mr. Krabs merupakan satu-satunya kenangan yang menghubungkan kalian berdua. Bahkan aku lihat kamu lebih enggan berada di sini dibanding diriku. Intinya sih, kalau Sriram masih sayang sama si dia, kejar dia sekarang juga. Tapi kalau kamu tetap ingin menikah dengan aku, gas kuy, nikah dah. Mendengar itu, Sriram pun sadar. Dia pun langsung kabur dari sana. Kok malah dikeplokin? Ini bukan sandiwara coy. Lah Belkedes, ini anak kabur beneran. Koplaknya, di luar Kamal datang dengan gengnya buat menggagalkan pernikahannya si Vasu. Nah di sana Sri pun bilang, "Dah sana lu cepet masuk, nah mempelai lu udah nunggu." Singkat cerita, Sriram pun sampai ke Delhi untuk menemui si dia. Namun pas sampai di rumahnya si dia, orang tuanya dia bilang kalau dia itu nggak berada di rumah. Dengan pedenya, Sri pun bilang, Oke bapak ibu, ini aku emang salahku. Aku akan jelaskan semuanya, jadi santai dong." Anak bodor, dia emang lagi nggak ada di rumah. Dia lagi mengembara mencari kitab suci bareng Tong Samcong. Ternyata semenjak putus sama si Sriram, dia menetap di sebuah desa kecil di Gujarat yang bernama Jumli. Karena hal itulah dengan semangat 45, Sriram pun langsung gas ke desa Jumli. Mulai dari naik kereta desak-desakan, naik angkot yang overload, naik tosa ke antah berantah, dan jalan di tengah gurun seharian penuh. Permasalahannya, tuh desa harus menyeberangi sebuah sungai yang deras dan nggak ada jembatan yang proper di sana. Nah, pas mau melewati jembatan Benteng Takeshi, si Sriram pun langsung beleret. Namun pas mau balik, ada satu bocah yang bernama Papu mencoba membantu si Sriram. Singkat cerita, Sriram pun nanya apakah di sana ada cewek manis cantik tapi galaknya bukan main yang bernama Dia. Mendengar nama Dia, Papu pun langsung mengajak Sri ke kampung. Namun pas sampai ke kampung, Sri ini seakan teleport ke masa lalu. Di desa itu benar-benar miskin dan jadul parah. Nah pas lagi heran itu, tiba-tiba ada rame-rame gitu. Ternyata emaknya si Papu hendak lahiran. Nah di sana Sriram juga melihat si Dia setelah sekian purnama. Nah pas mau menyeberang sungai, warga desa pun bingung. Karena nggak mungkin ini mak-mak bunting digendong lewat sana. Karena nggak punya pilihan lain, mau nggak mau dia akan melakukan persalinan darurat. Singkat cerita, persalinannya pun sukses. Bangkainya, di saat semua orang lagi pada tegang, bapak tuh anak malah asik udut dengan santunya. Udah lah, ini nggak penting-penting amat. Intinya sih, Sriram pengen minta maaf dan pengen mengajak si Dia kembali ke kota. Namun dia ogah, dia itu akan mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang-orang kesusahan. Nah di sana Sriram pun bingung lah gimana cara membujuk ini cewek. Dah, masih aja sebat ini orang. Nah pas makan malam, Sriram pun kembali protes karena makanan yang disediain itu semuanya tanaman, nggak ada gitu kambing atau ayam. Udah numpang masih minta macem-macem. Yang membuat Sriram lebih kaget adalah emaknya si Papu yang baru aja melahirkan udah langsung bekerja seperti biasa. Keesokan harinya Sriram pun masih aja belum nyerah. Nah di sana diperlihatkan bila si Dia dan kepala desa Mohan mau menemui Pak Camat yang bernama Lates. Dengan pedenya Sriram pun bilang, "Aku tidak akan melepaskanmu wahai kekasihku. Aku akan ikut kemanapun kamu pergi." Lah tapi kalau nyebrang jembatan Siratal Mustaqim gitu mah lain cerita bu. Singkat cerita, setelah berjuang melewati jembatan kematian, mereka bertiga pun sampai di rumahnya si Lates botak. Pokoknya ini orang nyebelin bener dah. Dia bilang gak ada gunanya membangun jembatan buat desa miskin kayak si Jumli. Kalau mau tuh jembatan dibangun, ini kakek botak minta jatah 4 hektar tanah dari desa Jumli buat hak milik dia. Gak cuman itu, si Lates yang terkenal benar sama korupnya ini lebih memilih beli Mercy daripada mikirin warganya yang makan aja susah. Seperti familiar, tapi di mana ya? Nah di sana Sriram malah so yes. Dia bilang, "Tinggal bangun jembatan aja apa susahnya sih bos? Nanti Ani bantuin deh buat anggaran biayanya. Ani itu kontraktor loh." Tapi karena kesongongannya Sriram ini, Lates malah jadi tambah ogah bangun jembatan. Intinya sih Lates akan membangun jembatan Jumli kalau dia itu dapat jatah 4 hektar tanah atau dia dapat warisan dari babenya yang dari kecil nggak pernah peduli sama dia.
Kembali lagi ke kampung, diperlihatkan bila si Sri Ram langsung memberikan rancangan jembatan buatannya. Sri Ram bilang kalau itu kakek botak gak mau membantu kita langsung nembusin aja ke level yang lebih tinggi aja. Melihat si Sri Ram yang pede ini, dia pun berjanji sarkas, kalau itu jembatan berhasil dibangun, aku akan ikut kamu kemanapun kamu pergi. Oke, deal ya. Joget nggak nih? Di saat udah joget-joget dan menjanjiin jembatan baru buat warga desa, ada satu pemuda desa yang bernama Vinet yang skeptis sama si Sri Ram. Kalau almarhum ayahnya berjuang sampai mati membangun jembatan tali itu. Sekarang dengan tengilnya, Sri Ram bilang akan membangun jembatan besar, padahal dia baru aja datang di desa ini. Singkat cerita, 3 serangkai pun kembali menyeberangi jembatan benteng Takeshi untuk menemui anggota dewan yang bernama Kirby. Sialnya, mereka datang di saat yang sangat tidak tepat. Di saat itu, lagi ada upacara kematian ibunya si Kirby. Kembali lagi, dengan tengil bin nyebelin, Sri Ram pun bilang, udah santai aja lah, kita masuk dulu aja yuk. Kampretnya, pas benar mereka duduk bersebelahan dengan Lates botak. Melihat itu, Lates pun langsung laporan ke Kirby. Kambingnya, si dia juga langsung ikutan. Seakan gak tahu kondisi, dia pun langsung meminta dibuatin jembatan buat desa Jumli. Jelas aja lah, Kirby yang merasa anggota dewan yang maha suci langsung menyuruh satpamnya untuk mengusir dia. Ketika udah terjadi keributan di sana, Sri Ram tiba-tiba teriak, ibumu. Iya, ibumu. Aku tahu kamu sangat mencintai ibumu, Pak Kirby. Niat kedatangan kami ke sini itu untuk meminta izin menamai jembatan Jumli dengan nama ibumu. Ya, tapi karena jembatannya belum ada, tolong dibangunin dulu dong. Ngeheknya, mendengar itu Kirby pun langsung girang dan setuju. Bahkan Kirby langsung menabok si Lates karena Lates mencoba menggagalkan rencana pembangunan jembatan itu. Karena hal itulah tuh jembatan yang diidam-idamkan selama ratusan tahun langsung cus dibangun. Ya walaupun tetap aja ada baliho-baliho kampanye partai yang berterbangan di sana sih. Tapi dari semua itu yang paling tidak senang adalah si Lates. Dia berjanji akan membalas dendam ke Sri Ram. Nah pas jembatan udah mulai dibangun, Sri Ram mendatangi si dia. Namun dia kelihatan lesu. Dia bilang impiannya adalah menjadi Wonder Woman. Dia kayaknya sih nggak bisa ikut deh sama si Sri Ram. Dasar penipu, pendusta, tukang ngibul. Tapi aku udah tahu kok kamu pasti akan bilang kayak gitu. Ya udah santai, aku akan ngikut kemanapun kamu pergi sampai kamu mau bersamaku selamanya. Uluh gombalnya maut coy. Nah beberapa hari kemudian Sri Ram ditelepon sama emaknya. Emaknya bilang kalau nama Sri Ram itu udah dihapus dari kakak dan dari daftar ahli waris. Intinya sih bapaknya Sri Ram itu udah marah besar karena kabur dari pernikahannya kemarin. Nggak cuman itu, emaknya juga bilang gara-gara Sri Ram kabur, Vasu yang imut-imut itu harus menikah dengan pemuda Punjab yang pakai surban. Oh ternyata mereka menikah coy. Tapi belum juga sempat membalas perkataan emaknya itu, Sri Ram dikasih kabar mengejutkan. Proses pembangunan jembatan itu di-cancel karena Kirby ketangkap KPK karena korupsi. Dan seperti di film India pada umumnya, tiba-tiba kampung yang tandus ini langsung hujan deres. Nah di sana dia pun bingung harus gimana. Tapi pas melihat semua orang pada bergotong royong pas hujan itu, dia pun yakin walaupun gak ada bantuan dari pemerintah, semua warga desa akan bergotong royong membangun jembatan itu. Tapi ngeheknya, pas semua warga diajak gotong royong membangun jembatan, yang datang cuma 2 kakek nenek. Itu juga bukan karena mereka pengen ngebantu, tapi mereka nyasar aja ke sana sih. Nah di sana Mohan bilang kalau bulan ini adalah bulan Suro. Warga desa percaya kalau mereka bekerja keras di bulan ini, mereka akan sial. Mendengar statement gak ngotak itu, dia pun langsung turun tangan sendiri. Tapi cewek yang gak pernah megang perkakas ini jelas saja bingung harus gimana dong. Bangkainya, semua warga desa malah cuman domblong ngeliatin si dia yang otak-utik sendiri. Gak cuman itu, dari seberang kali si botak juga memandang sini si dia. Karena melihat cinta sejatinya kayak orang bego kerja sendirian, Sri Ram pun langsung ikut membantu. Tapi podo wae bos, ini cowok menang ganteng doang. Soal tenaga ya lempe-lempe. Karena melihat 2 orang bucin ini nggak bisa ngapa-ngapain, Vinet akhirnya ikut membantu. Bodohlah bulan Suro. Dan karena hal itulah, akhirnya memacu warga desa yang lain untuk ikut bergotong royong. Bahkan babenya si Papu yang super duper pemalas akhirnya ikutan juga kerja. Nah di sisi lain, Lates gak suka dengan apa yang dia lihat. Dia pun punya ide, semua barang dan perkakas untuk membangun jembatan itu kan punya pemerintah nih ya. Yaudah deh, semua peralatan itu pun langsung ditarik oleh dia. Di titik ini, Sri Ram dan dia pun udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Warga desa juga cuma bisa nanya, piye iki Pak Sri Ram? Gimana ini Pak Sri Ram? Nasib kita gimana Pak? Nanya mulu, aneh juga pusing tahu. Karena bosen ditanyain piye terus, Sri Ram dan Mohan pun langsung datang ke rumah Lates lagi.
Intinya sih dia memohon dengan sangat agar Lates ini nggak bangke. Tapi Lates bilang, simpel kok, kasih aku 8 hektar tanah desa Jumli untuk dijadikan lahan pertanianku. Terus aku akan membangun tuh jembatan. Lah kok malah jadi naik 8 hektar? Karena merasa tidak ada jalan lain, Sri Ram pun membujuk si Mohan untuk menandatangani perjanjian itu. Tapi Sri Ram punya satu syarat untuk si Lates. Lates itu nggak boleh datang ke desa Jumli sebelum tuh jembatan selesai. Intinya sih setelah dia dan dia pergi dari desa, bodoh deh si Lates mau ngapain aja. Singkat cerita, mereka pun deal dan pembangunan jembatan pun langsung dilanjutkan. Jelas aja sih dia bingung apa yang dilakukan oleh Sri Ram sampai bisa membuat si botak itu luluh. Sri Ram jelas aja ngibul lah, jangan sampai si dia tahu soal perjanjian rahasia mereka. Oke lagi. Tapi kambingnya pas lagi asik-asiknya joget, Lates kinclong malah ikutan joget. Dia langsung ketahuan lah. Bangkainya lagi, si Lates ini ingkar janji. Tanah yang disikat dari desa Jumli ternyata bukan untuk dijadikan lahan pertanian, tapi akan dibangun pabrik kimia. Gak cuman itu, Lates botak juga bilang, inilah balas dendamku, karena kemarin aku ditabok sama si Kirby gara-gara kamu. Mendengar itu, kembali lagi si dia merasa kecewa berat. Karena kalau pabrik kimia dibangun di sana, maka sumber air dan tanah desa mereka akan rusak. Dia itu mikir si Sriman ini udah berubah, tapi tetap aja sih ya, Sri Ram ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena hal itulah tidak ada lagi kata maaf untuk si Sriman, Sri Ram, Sriman, nana pointer. Merasa udah cukup bersabar, Sri Ram pun ngambek dan memutuskan bodoh amat dengan pembangunan jembatan bodoh itu. Tapi pas mau pergi dari desa, Papu memanggil si Sri Ram. Dia pun berterima kasih ke Sri Ram dan memberikan kenang-kenangan untuk Sri Ram. Papu juga bilang, bila dia besar nanti, dia ingin menjadi seperti Sri Ram. Singkat cerita, Sri Ram pun sampai di stasiun dengan perasaan yang campur aduk. Namun pas melihat hadiah dari si Papu, Sri Ram pun langsung nyesek. Selama ini, dia selalu memikirkan dirinya sendiri dan baru sadar kalau baru kali ini dia memikirkan orang lain. Nah di desa, Mohan menemui si dia. Intinya sih Mohan bilang kalau ini bukan salah Sriman sepenuhnya. Dia juga ikut andil dalam hal ini. Mohan juga bilang kalau Sri Ram itu sudah berusaha keras untuk mewujudkan jembatan yang bahkan dulu nggak berani warga desa impikan. Mendengar itu, dia pun menjadi nyesek dan sedikit menyesal. Keesokan harinya, semua warga desa pun berniat menyerang si Lates kalau si Lates tetap mau membangun pabriknya di sana. Namun Lates bilang, dasar desa nggak ngotak, gara-gara tuh orang gua nggak jadi bangun pabrik di sini. Bentar nih, kita flashback dulu beberapa jam sebelumnya yuk. Diperlihatkan bila Sri Ram datang ke rumahnya si Lates yang ubun-ubunnya lagi dikelitik-kelitik sama pemijat. Intinya sih, Sri Ram memohon dengan sangat agar si Lates membatalkan perjanjian mereka. Tapi namanya juga orang serakah ya, Lates pun ogah lah. Karena nggak punya pilihan lain, Sri Ram pun hendak menyandra anaknya si Lates. Tapi ini botak kinclong mah nggak peduli. Dia bilang, dari kecil babeku aja nggak peduli sama aku, ngapain juga aku peduli sama anakku. Nggak cuman itu, Sri Ram juga langsung digebukin habis-habisan. Namun di luar dugaan, tiba-tiba babinya si Lates yang udah sekian tahun nggak ngomong langsung berdiri. Dia pun bilang, nyoh tak kasih tanah warisanku, tapi sekarang kembalikan tanah desa Jumli. Bahkan anaknya si Lates juga bilang kalau dia itu malu punya babi bangkek kayak gini, dasar botak. Karena hal itulah Lates pun membatalkan perjanjiannya. Dia juga akan tetap membangun jembatan itu. Mengetahui Sri Ram berbuat sejauh itu, dia pun langsung berlari mengejar si Sri Ram. Dia pun bilang, walaupun kau berbuat sejauh ini, aku tidak akan pergi denganmu karena jembatannya belum selesai. Gimana aku nyebrangnya? Dengan epicnya, Sri Ram pun langsung mengambil papan dan langsung malangin di jembatan itu. Nah, sekarang udah selesai kan? Dia, maukah kau menikah denganku? Dan mereka pun berpelukan, disaksikan seluruh warga desa. Baru kali ini Om lihat film India yang harus bersusah payah buat dapet cewek. Biasanya sih ya tinggal joget-joget di pohon sambil hujan-hujanan bisa langsung jadian. Beberapa hari kemudian jembatan pun selesai dibangun. Nah di saat itu dia dan Sri Ram pun pamit dari sana. Dan mereka pun hidup dengan bahagia sih enggak juga, soalnya mereka selalu gelut gitu deh. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Terima kasih udah menonton sampai di detik ini. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Om Brewoks pamit dulu dan biar milatihin.